Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi benar-benar telah menyerupai bencana, dampaknya sungguh melebar hingga kemana-mana. Tidak hanya nyawa belaka yang melayang pergi, corona juga menggerogoti sendi-sendi ekonomi. Berbagai tarif perlahan-lahan mulai naik, termasuk sejumlah layanan publik yang paling inti. Pukulan sudah terlanjur datang dengan bertubi-tubi. Apa rencana negeri ini untuk melewati pandemi? Inilah Mata Najwa. Diimpit di masa sulit. Lonjakan tersebut karena pemakaian listrik yang meningkat, bukan adanya kenaikan tarif, dan sekali lagi bukan karena ada subsidi silang. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang, yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Ya, pandemi telah memukul kondisi ekonomi masyarakat. Situasi ini bertambah rumit dengan munculnya sejumlah persoalan mulai dari lonjakan tagihan dan iuran hingga ditundanya program prakerja yang diharapkan para korban PHK. Malam ini Mata Najwa akan mencoba mengurainya satu persatu. Kita mulai dari polemik lonjakan tagihan listrik. PLN memastikan menghitung tagihan pemakaian masyarakat dengan harga tarif listrik yang berlaku. Lonjakan tersebut karena pemakaian listrik yang meningkat, bukan adanya kenaikan tarif, dan sekali lagi bukan karena ada subsidi silang. Mengurai persoalan yang mengimpit di masa sulit ini, sudah hadir di Mata Najwa staf khusus Presiden bidang ekonomi Arief Budimanta. Selamat malam Mas Arief. Malam. Hadir juga Komisioner Ombudsman RI Laude Ida. Bang Laude, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya juga mengundang anggota DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon. Bang Fadli, selamat malam. Selamat malam. Dan sudah hadir ekonom senior Faisal Basri. Bang Faisal, terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Bang Laude dulu, sebelum nanti saya menyapa, atau saya sudah tersambung. Kalau begitu saya ingin menyapa dulu Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, ada Pak Bob Sari. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Anda, saya ingin ke Bang Laude dulu karena Ombudsman menerima keluhan dari warga dan juga melakukan membuat laporan tentang hal ini. Persisnya apa saja yang warga keluhkan ke Ombudsman soal lonjakan tarif listrik ini? Ya, 70% pengaduan selama 2 bulan terakhir itu tentang kePLN atau energi ini itu dari kenaikan tagihan listrik dari yang ditagihkan oleh PLN. Kasus ini itu sudah muncul sejak awal Mei dan Ombudsman waktu itu juga saya kira Pak Bob ini hadir ya dalam pertemuan virtual dengan Dirut PLN yang kami undang dan saya pimpinan pertemuan itu. Saya kira sudah akan penjelasannya tuntas waktu itu oleh pihak Direktur PLN. Meskipun ada beberapa hal yang tidak tuntas dijawab. Itu 70%, sekali lagi 70%. Dan temuannya rata-rata apakah memang seperti yang kita ketahui melonjak sampai 2 kali lipat dan kemudian tiba-tiba ada misalnya temuan-temuan yang kita juga dengar ada yang bahkan rumah tidak berpenghuni juga mendapatkan kenaikan tarif dan sebagainya. Temuan-temuan seperti itu atau ada yang unik yang lain? Nah, ini yang disebut terakhir misalnya soal rumah yang tidak berpenghuni, toko yang tidak dipakai. Itu selama lebih dari 1 bulan bahkan 2 bulan justru mengalami kenaikan. Itu yang dipertanyakan dan saya kira
teman-teman di PLN ini waktu itu kami minta untuk melakukan deteksi khusus tentang ini. Tentang ketidakmampuan bayar akibat dari efek corona ini. Jadi mereka jangan bisa mampu membayar kenaikan tagihan, itu mereka kehilangan pekerjaan. Jadi itu persoalan-persoalan sosial yang terjadi di hari-hari ini. Sementara kenaikan tagihan dituduhkan karena memang karena tiada kenaikan tarif listrik berarti kenaikan penggunaan daya, gitu. Nah sementara yang masyarakat menjelaskan bahwa termasuk yang dilaporkan di Ombudsman, saya bawa catatannya ini, itu mereka menggunakan daya apa adanya gitu, dan tidak berlebihan gitu kira-kira. Saya ingin cek langsung ke salah satu pelanggan PLN. Saya sudah tersambung dengan Ibu Kartika Okta yang juga merasakan tagihan listriknya melambung tinggi. Ibu Kartika. Iya, selamat malam Mbak Najwa. Selamat malam Ibu. Jadi persisnya berapa besar lonjakan tagihan listrik Anda? Untuk lonjakannya sendiri ini sampai di angka 100%. Di angka 100%. Jadi biasanya Anda bayar berapa Ibu? Biasanya kita bayar di angka 470.000 sampai dengan 500, dan saat ini pembayaran bulan Mei itu di angka Rp1.897.053. Apakah memang pemakaiannya melonjak juga karena Ibu banyak bekerja di rumah? Karena kan kemudian itu yang kita dengar penjelasan dari PLN. Kalau untuk pekerjaan di rumah, kebetulan di rumah saya ini hanya ada 5 orang. 2 adik saya bekerja di luar, jadi tidak ada perubahan signifikan untuk kita penggunaan komputer, laptop, dan lain-lain. Dan saya sendiri pekerjaannya adalah di bidang pariwisata. Jadi kondisi pandemi saat ini benar-benar tidak ada aktivitas kantor yang kami lakukan di dalam rumah. Jadi pemakaiannya hanya wajar, sangat-sangat wajar, yang hanya pengaruh di bulan puasa mungkin ya. Ada pemakaian seperti lampu saat sahur dan kondisinya sama pemakaian Magicom dan lain-lain gitu. Itu masih sangat wajar Mbak Najwa. Anda sudah sempat mengadukan ini, sudah sempat bicara langsung dengan PLN, Bu Kartika? Sudah, saya sempat datang ke PLN Unit Marunda itu di tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei, dan saya diterima oleh salah satu staf di sana. Anda puas dengan penjelasannya? Tidak. Karena tidak, akhirnya saya coba untuk konfirmasi ke YLKI. Karena bukan hanya saya kan gitu. Saya tidak mendapatkan kejelasan saat itu. Memang saya minta dispensiasi untuk ke PLN. Bisa nggak bahwa kami bayar 1 bulan dulu saat itu. Tapi PLN tidak menerima. Mereka bilang ditunggu saja Mbak, sampai Mbak ada uangnya kapan. Gitu. Akhirnya sampai dengan permasalahan ini tagihan muncul kembali dan 3 bulan terakhir ini, gitu Mbak. Baik. Sebelum saya ke Pak Bob, saya tahu Bang Fadli Anda juga mengalami kondisi yang kurang lebih mirip-mirip begitu, karena saya sempat membaca Anda ngomel-ngomel di sosial media soal itu. Iya, saya memang melihat dan kemudian datang juga petugas PLN kepada saya, baik yang di rumah saya, kemudian saya ada perpustakaan di Pejompongan dan juga ada di Cimanggis Depok ya. Tiga-tiganya itu mengalami kenaikan, terutama di perpustakaan saya kenaikannya itu hampir 100% juga. Nah sementara aktivitasnya sebetulnya biasa-biasa saja. Alasannya ketika itu sama, saya kira tidak terlalu kuat ya, karena pencatatannya katanya mereka ada sekitar puluhan juta pelanggan yang harus difoto. Jadi di era revolusi 4.0 ini kita masih pakai manual. Jadi petugas itu harus datang, melihat meteran, kemudian difoto dan seterusnya. Nah kalau tidak ada, maka kemudian dia akan prediksi saja berapa pemakaiannya, kemudian dibagi 3 dan seterusnya. Ada hitung-hitungannya. Yang menurut saya nggak masuk akal gitu ya. Jadi cara-caranya ini cara-cara manual, tradisional, dan sama sekali tidak modern dan profesional gitu ya. Sehingga mengakibatkan banyak sekali keluhan. Nah kemudian juga kalau kita mengalami kelebihan, misalnya di tempat-tempat yang kosong, ada di tempat saya juga yang kosong, itu tetap mengalami kenaikan. Dan ketika
bulan berikutnya kan harusnya ada uang konsumen di situ, itu tidak dikembalikan. Jadi kalau misalnya konsumennya komplain baru dikembalikan. Jadi cara-cara profesional, saya berdebat dengan ada 4 orang utusan PLN waktu itu, datang ke tempat saya, ya ada penjelasan-penjelasan seperti itu, tapi pada ujungnya menurut saya kesalahan itu ada di pihak PLN. Saya akan langsung lempar ke Pak Bob Saril. Pak Bob, apa tanggapan Anda? Karena kita tahu PLN sudah memberikan penjelasan soal kenaikan ini. Ada kebijakan work from home, ada Ramadan, kemudian kebijakan pencatatan rata-rata meteran 3 bulan. Tapi sebagian publik masih belum bisa menerima penjelasan ini, Pak Bob. Silakan. Terima kasih Mbak Najwa. Kita bisa memahami kalau tidak mengerti Mbak, karena akan shock bisa karena tiba-tiba kenaikan tagihannya terlalu besar. Jadi kita bisa memahami itu dan juga kita akan memberikan solusi. Tapi yang jelas adalah sekali lagi yang kita lakukan ini adalah dalam kaitan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Dalam hal ini virus COVID-19 yang bisa disebarkan dari orang ke orang. Pencatat meter kita memang secara manual, tetapi sebenarnya sudah semi digital. Karena pada waktu dia memutu, otomatis tertarik dalam sistem kita. Nah, pada waktu kejadian COVID di pertengahan bulan Maret, itu kan kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home, physical distancing. Mbak Najwa mungkin bisa membayangkan, satu hari itu satu membaca meter kita itu membaca lebih kurang 250 sampai 300 rumah hop dari satu rumah ke rumah lainnya. Dia nggak tahu ketemu dengan siapa di perjalanan dan kemudian bisa meletakkan virus di mana saja. Karena keyakinan kita pada waktu itu dan sampai sekarang juga katanya masih ada desas-desusnya bahwa virus itu kalau di suatu tempat di permukaan bisa tahan sampai 3 jam, 4 jam atau bahkan 10 jam kalau itu dalam bentuk metal katanya. Nah itu jadi kita dengan berat hati tidak usah kerja dulu, kan kita menggaji mereka Mbak, tetap menggaji, tapi tidak suruh kerja karena apa? Demi untuk memutus mata rantai itu. Nah inilah awalnya dan kejadiannya itu karena kita mulai ada PSBB yang bekerja di rumah. Sekali lagi bekerja di rumah, aktivitas di rumah, anak sekolah di rumah, apapun yang kita lakukan di rumah. Nah di dalam rumah itu memang peralatan kita pasti sama, saya kira sama, karena jarang yang tambah daya itu, kelihatan. Tetapi lama pemakaian itu tentu saja lama. Katakanlah misalnya AC, yang dulu kalau kita kerja di kantor adalah pakainya sekitar 8 jam. Setelah kita di rumah mungkin bisa 24 jam, atau bisa 16 jam. Kalau sudah 16 jam artinya 2 kalinya Mbak naiknya. Itu 100% kenaikan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, misalnya ke belakang dulu, kita rata-rata ada kondisi normal. Sebenarnya kalau nggak ada COVID, di rata-rata ke 3 bulan itu di dunia manapun bisa melakukan, Pak. Bahkan di Australia itu 6 bulan sekali cuma catat meter, Pak. Hanya memastikan untuk rekonsiliasi. Mbak Najwa pernah di Australia, saya kira pernah melihat juga. Di Amerika itu 1 tahun sekali. Di utility New York, tempat saya itu. Nah, itu mereka 1 tahun, jadi tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah karena ada COVID, PSBB, rata-rata 3 bulan itu, jadi tidak pas lagi untuk mengukur yang pakai sekarang. Selisih itu yang tertahan pada pelanggan. Sebenarnya pelanggan belum terbayarkan. Sebenarnya sudah terpakai tapi belum terbayarkan. Jadi itu yang... jadi tudingan bahwa tidak profesional dan sebagainya, itu Anda membantah itu, Pak Bob? Ya, kita sudah profesional, Mbak. PLN ini sejak tahun 1999 sama seperti berdirinya negara ini. Dan di rumahnya Pak Fadlizon itu adalah automatic meter reading. Dibaca secara otomatis. Itu tidak ada orang yang datangnya. Kecuali kalau di perpustakaannya belum dipasang. Tapi di rumah beliau sendiri sudah dipasang automatic meter reading. Dan pada waktu penjelasan sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan. Karena saya juga tahu PLN juga menyediakan sarana untuk pelanggan mengadukan langsung lewat aplikasi WhatsApp. Kita akan bahas itu bagaimana kita mencari solusinya malam ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Tagihan listrik Pak Budi pada bulan April Rp900.000
bulan Mei Rp1 juta yang dihitung berdasarkan rata-rata 3 bulan sebelumnya, dan bulan Juni sebesar Rp1,5 juta atau naik sebesar 50% dari tagihan bulan Mei yang disebabkan WFH di rumah. Karena lonjakan listrik Pak Budi naik 50%, maka Pak Budi memenuhi syarat mendapat perlindungan lonjakan dari PLN, yaitu Pak Budi cukup membayar tagihan utama berdasarkan tagihan bulan Mei, ditambah 40% dari lonjakan bulan Juni sebesar Rp200.000. Berarti pada bulan Juni Pak Budi cukup membayar Rp1 juta plus Rp200.000 menjadi Rp1,2 juta. Sisa tagihan lonjakan sebesar Rp300.000 akan dibebankan pada tagihan 3 bulan selanjutnya. Artinya pada bulan Juli ditambahkan Rp100.000, Agustus Rp100.000, dan September Rp100.000. Diimpit di masa sulit dan kita bicara pada bagian ini soal tagihan PLN yang melonjak. Yang jelas ada skema relaksasi yang ditawarkan oleh PLN. Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin ke Bang Faisal. Bang Faisal, apakah ini hanya kekeliruan sosialisasi atau komunikasi yang tidak efektif karena begitu ada lonjakan langsung curiga macam-macam. Wah ini pasti tarifnya naik, wah ini subsidi silang, wah ini ada manipulasi. Banyak muncul tudingan-tudingan yang diarahkan ke PLN, padahal kalau kita dengar penjelasannya ada alasan-alasan yang sepertinya valid. Ya, harus dijawab dulu apakah keluhan ini sistemik gitu, bukan random gitu ya, sistemik, terjadi di mana-mana, nasional gitu, baru valid itu yang ada macam-macam. Tapi percayalah bahwa PLN itu sekalipun dia mengenakan tarif yang tidak pernah naik dalam 3 tahun terakhir, itu tidak ada cross subsidi, semua dibebankan lewat APBN. Masalahnya adalah pemerintah nunggak ke PLN sehingga ya sampai sekarang itu kira-kira ada 60 triliun yang belum dibayar, baru rencana akan dibayar percepatan kompensasi itu 45,2 triliun. Nah, dan ini secara langsung mempengaruhi kinerja PLN terhadap pelanggannya. Iya, misalnya tadi Mas Fadlizon sampaikan ada meteran yang sudah kedaluarsa atau rusak akhirnya diganti. Nah, itu agendanya jadi tertunda karena cash flow-nya terganggu sekali. Bahkan bulan Desember PLN tidak bisa bayar utang. Akhirnya pemerintah nyicil 9 triliun itu. Kalau gitu, PLN itu 600 triliun. Bagaimana Mas Arief Budimanta? Jadi ini persoalannya karena tidak bisa dibayarkan hutang-hutang itu? Ya, itu persoalan yang berbeda ya terkait dengan cash flow yang ada di PLN. Tapi kita harus lihat dulu, tadi kan persoalannya tarif ya. Pertama sejak tahun 2017 itu Bang Faisal itu benar tidak ada kenaikan tarif terhadap rumah tangga ataupun pelanggan di PLN. Malah di bulan Maret tahun 2019 tarif terhadap rumah tangga yang 900 watt itu sempat diturunkan gitu ya ke kurang lebih 4-5% gitu. Itu yang pertama. Malah yang 450 watt tidak ada kenaikan tarif. Jadi kenaikan tarif tidak ada ya. Kemudian yang kedua tentu kita memahami bahwa secara teknologi pengukuran memang harus diadakan juga upaya-upaya perbaikan dalam kerangka untuk membangun automatic recording terhadap pemakaian yang dilakukan oleh pelanggan begitu ya, seperti di luar negeri katakanlah seperti itu. Dan itu juga lagi berjalan sekarang dilakukan oleh PLN secara dari waktu ke waktu gitu. Tempatnya Pak Fadli kan itu udah dipasang misalnya sebagai salah satu contoh dan akan secara masif, secara nasional, secara perlahan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, memang dalam suasana pandemik ini kan kita banyak membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi apa yang disampaikan tadi alasan oleh PLN, saya rasa dapat kita terima juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya basisnya nanti PSBB-nya basisnya komplek perumahan. Kita aja mau masuk ke dalam komplek perumahan tertentu, kalau kebetulan nggak kenal bisa-bisa nggak diterima juga begitu ya, karena memang ketat gitu. Itu kan di awal-awal kan seperti itu, sehingga kemudian memang pemakaian terhadap rata-rata 3 bulan itu menjadi salah satu
cara ataupun instrumen untuk menetapkan tarif agar kemudian kelangsungan cash flow daripada PLN kan juga tetap berlangsung. Adapun yang terkait dengan kewajiban pemerintah yang subsidi terhadap PLN dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional itu insya Allah akan diselesaikan di tahun ini. Sehingga kemudian PLN bisa ekspansi. Bagaimana Bang Fadli? Ya, saya melihatnya justru disitulah ketidakprofesionalannya ya. Jangan menjadikan COVID-19 ini sebagai kambing hitam. Kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Jadi orang sudah susah, masyarakat sudah susah, ekonomi sedang jatuh, melemah, banyak PHK dan lain-lain. Malah ini ada kenaikan lonjakan. Coba lihat aja tadi, dari bahasa grafik tadi aja istilahnya perlindungan lonjakan. Itu saja kan artinya memang ada satu kegiatan yang agak sistematis. Ya, namanya perlindungan lonjakan. Saya juga diperlakukan perlindungan lonjakan. Saya bilang saya kok nggak diberitahu bahwa ada kenaikan 100%, kemudian 20%-nya itu bisa dicicil 3 bulan. Itu atas dasar apa PLN melakukan itu? Misalnya sebagai contoh. Kemudian juga tidak bisa menjawab tadi di tempat-tempat yang misalnya kosong, kenapa juga terjadi lonjakan dan kalau ada kelebihan bayar yang ditagihkan itu tidak dikembalikan langsung. Kalau tidak diketahui atau tidak dikomplain. Apalagi kemudian meteran listriknya banyak, menurut berita sekitar 14 juta itu sudah out of date, sudah kadaluarsa. Gitu. Saya ingin lempar ke Pak Bob. Pak Bob, tanggapan Anda Pak? Pertama tentang KWH meter kita. Kan kita juga mengikuti undang-undang, Mbak. Kemudian undang-undang itu ada peraturan Permendak. Peraturan Permendak itu menyatakan di dalam nomor 70 tahun 2014 adalah tera ulang dilakukan oleh Kementer yang berusia di atas 15 tahun. Tetapi keluar lagi Permendak di tahun 2018 nomor 68. Tera ulang itu dilakukan berdasarkan uji sampling. Dari uji sampling yang didapat adalah sekitar 32% yang tidak akurat. 17% yang plus, 15% yang minus. Artinya ada sekitaran 67% yang masih dalam kondisi yang baik. Dan itu yang sudah kita ganti, Mbak. Secara perlahan. Tadi seperti Pak Arief sudah sampaikan, kita tetap menjalankan. Setiap kali kita alokasikan suatu dana untuk mengganti. Karena kalau meter yang tidak akurat pun, kalau meter itu adalah piringan, karatannya banyak, yang rugi sebenarnya PLN. Yang paling dirugikan. Karena banyak sekali meter-meter itu adalah karena karat itu dan perputarannya menjadi lambat. Padahal dia pergi itu. Jadi kita terus berkoordinasi. Pagi ini kita sudah, pagi tadi Mbak, teman-teman sudah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Sekali lagi kita ada 2 cara, tera atau ganti. Kita lebih prefer kepada ganti. Kenapa Mbak? Kalau tera menurut kita karena sia-sia saja nanti 15 tahun mengganti sebagian, lebih baik ganti. Kan harganya pun nggak terlalu banyak selisihnya. Jadi kita sekarang mengganti. Kemudian kedua untuk bagaimana kita memulai lagi dengan meterisasi, melalui AMR-isasi atau katakanlah smart metering. Kita lakukan juga smart metering, Mbak. Tetapi sekali lagi, smart metering ini adalah teknologi baru. Kemudian harus membangun infrastruktur. Bahkan di luar negeri pun tidak semuanya, Mbak. Hanya sampai saat ini, saya juga mengikuti terus karena saya termasuk anggota members daripada beberapa electrical engineers, itu masih dalam perkota-kota. Jadi misalnya di Eropa hanya dalam satu area uji coba. Kemudian di Amerika tidak semuanya diganti. Karena membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali. Dan biaya operasinya sangat tinggi sekali. Pak Bob, kalau soal lonjakan tagihan yang tadi kemudian skemanya bisa ditawarkan, apakah memang ini tidak pernah disosialisasikan sebelumnya? Ini memang alternatif yang muncul belakangan karena banyak keluhan pelanggan? Enggak, Mbak. Sebelumnya kita memang sudah sadar. Kita sudah mendeteksi itu, Mbak. Karena kejadiannya kan sekitar 40% pada waktu pencatatan itu sudah pernah bermasalah dan kemudian yang banyak bertanya tentang itu kemudian masuk kepada YLKI, masuk kepada Ombudsman dan yang seperti dibicarakan oleh Pak Laude tadi, itu memang ada. Kita tapi 40% yang sudah berhasil kita catat dan itu sudah mengalami kelonjakan. Karena pada waktu mereka pakai itu adalah sudah memasuki masa PSBB. Sehingga lonjakan tinggi. Nah kita menawarkan juga waktu itu. Kita memang sudah menawarkan, kenapa? Karena sama seperti kita memikirkan, waduh besar sekali ini, besar sekali. Jadi kita tawarkan bagaimana solusinya. Sebelum itu kita sampaikan juga media. Memang media itu kan harus mencapai sekitaran pelanggan kita itu 76,6 juta. Yang punya baca meter yang secara langsung bukan yang prabayar itu adalah sekitaran 36,6 juta, Mbak.
36,6 juta itu mungkin sosialisasi kita memang kata akui tidak mencapai itu. Itulah kita mengembangkan sekarang. Kalau kondisi di mana ada rumah kosong, Pak Bob, itu penjelasannya apa, Pak? Rumah kosong. Jadi rumah kosong itu kan rata-rata 3 bulan, Mbak. Mungkin pada waktu Desember, ada banyak kita temui kan kita datangin, Mbak. Desember memang ada disewa orang. Desember, Januari kan disewa orang. Berhenti pada waktu Februari. Nah kan kita mengambil acuan rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan itu Desember, Januari, Februari. Sedangkan Desember dia ada penghuni, kemudian Januari juga ada penghuni. Kemudian yang 3 ini itu rata-ratanya. Jadi pada waktu kosong kan kita anggap ini rata-rata. Tetapi sekali lagi itu tidak kemana-mana, Mbak. Ada 2, walaupun tidak dikembalikan dalam bentuk uang, itu akan diukur pada waktu sebelumnya, dikompensasi untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi ini jadi faktor pengurang. Katakanlah misalnya kosong, nanti terus dipakai. Atau dia bisa datang, Pak, kami minta kembali uang, pasti dikembalikan, Pak. Pasti dikembalikan. Jadi jaminan dari PLN itu akan dikembalikan begitu ya, Pak Bob? Baik. Ya, dikembalikan. Dan setiap kali yang mengadu untuk itu kita kembalikan. Pak Bob, ada Ibu Kartika yang tadi saya ingin minta Ibu Kartika untuk bicara langsung ke Pak Bob menyampaikan apa yang diharapkan dari PLN. Bu Kartika silakan langsung, ada Direktur Pak Bob itu. Silakan Bu Kartika. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam Bu, terima kasih Bu Kartika. Iya, jadi begini Pak Bob, sebelumnya di tanggal 19 Mei itu saya sempat ke unit PLN Marunda saat itu. Marunda ya. Saya sudah konfirmasi bahwa ada keluhan yang memang kita mau tanya, kenapa ini bisa melonjak signifikan tingginya. Tapi memang kami tidak diberikan jawaban pasti. Kalau tadi Pak Bob bilang dari awal sudah dikoordinasikan untuk lonjakan, saya bilang belum Pak. Karena di hari itu saya minta kepada PLN untuk bisa tidak tagihan 2 bulan saya bayar 1 bulan, tapi tidak ada satupun staf PLN di Marunda itu yang mau menemui saya saat itu dan mereka tidak mengiyakan, gitu Pak. Sampai akhirnya ada salah satu yang mereka berani untuk ketemu dan mereka bilang bahwa oke, kita kasih renggang waktu. Kita tidak akan melakukan pemutusan, tapi ditunggu saja kapan ibunya punya uang, kita tunggu 3 bulan. Ketika itu menjadi 3 bulan, itu kan menjadi berat untuk posisi kita sebagai masyarakat di kondisi COVID seperti ini. Oke, baik. Jadi spesifik yang Anda harapkan sekarang apa Ibu Kartika? Dan ada satu lagi Mbak Najwa yang saya ingin tanyakan ke PLN gitu. Jadi setiap kali ternyata setelah kondisi COVID ini, saya diberi anggota PLN sempat datang ke rumah dan mereka memberikan report kita dari tahun 2019. Ternyata ada keganjilan lagi yang kami temukan gitu loh. Bukan hanya lonjakan ini gitu. Ternyata kita ada kurang bayar yang kita sendiri tidak tahu, kita diberikan surat oleh PLN, tapi kita tidak menerima. Baik. Gitu. Baik. Jadi kami minta sekali PLN untuk bersosialisasi dengan masyarakat, jangan hanya melalui media. Banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan sosial media. Oke, baik. Pak Bob silakan ditanggapi singkat saja Pak, karena waktunya sudah terbatas. Silakan Pak Bob. Mbak Okta, mohon nanti kita ketahui teleponnya, nanti kita koordinasikan lagi. Kemudian yang kedua, kita sekarang lagi acara tadi adalah membuat PLN New PLN Mobile. Nah ini harapan kita ini menjadi one stop solution kepada semua pelanggan, karena gadget kan sudah banyak melebihi daripada populasi yang ada, sehingga pelanggan bisa berkomunikasi melalui PLN Mobile itu dengan harga yang tidak terlalu mahal, hanya menggunakan data saja. Nah ini di situ diketahui historical angka stand meternya berapa, kemudian pembayarannya setiap bulan berapa, kemudian kalau ada dia mau swap untuk membaca sendiri ada di situ fasilitasnya, dan kemudian fasilitas untuk bertanya lainnya ada di situ disediakan, nanti dijawab oleh langsung melalui operator kita, ataukah nanti ditunda kalau tidak bisa dijawab pada saat itu. Demikian Pak Najwa. Terima kasih Mbak Okta, nanti Mbak Kartika Okta nanti kami hubungi lagi untuk menjelaskan lebih lanjut dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kartika. Baik, terima kasih Pak Bob, terima kasih Bu Kartika. Nanti saya akan teruskan informasi pelanggan Anda ke PLN, ke Pak Bob Sahril. Boleh sedikit saya nambahkan aja. Saya kira karena listrik ini adalah satu yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
Jadi harus betul-betul melayani masyarakat. Nah sekarang yang komplain itu cukup banyak ya. Mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan yang merasa ada kenaikan ini. Kalau ini dianggap satu sistemik, ini harus ada penjelasan yang memadai, bukan hanya soal teknis gitu. Kita juga wajar kalau ada yang berpendapat bahwa di belakang ini mungkin ada bisnis kelistrikan yang sedang berlangsung sehingga ada semacam rezim privatisasi di belakang ini. Oke. Ya, pemasukan listrik melalui PLN. Gitu. Ini yang kita harus waspadai. Gitu. Oke, kecurigaan yang mungkin nanti perlu dijawab setelah pariwara. Kita akan kembali karena kita juga akan membahas soal, setelah ini saya akan bahas soal kartu prakerja. Kenapa ditunda? Dan saya akan berbincang dengan sejumlah pihak yang terlibat di kartu prakerja dan juga berharap ingin bisa menjadi peserta kartu prakerja. Sesaat lagi setelah pariwara. Pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program Kartu Prakerja. Masalah tata kelola hingga potensi kerugian negara jadi sorotan KPK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Ya, kita akan membahas Kartu Prakerja pada bagian ini. Sebelum saya akan ke luar studio, saya ingin ke Bang Faisal Basri dulu. Apa catatan Anda soal Kartu Prakerja? Sejak awal diluncurkan ini memang pro kontra. Ya, nambah kartu lagi. Pak Jokowi tiap kampanye kan keluar kartu ya. Sebetulnya ini kan harusnya bagian terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang ada 4 iuran. Iuran kematian, kecelakaan kerja, hari tua, dan pensiun. Yang tidak ada satu, unemployment benefit. Tatkala kena PHK, mereka dapat benefit penganggur untuk beberapa bulan tertentu, kemudian seraya untuk memasuki pasar kerja lagi, mereka di training. Jadi di training tapi mereka masih dapat gaji gitu dalam tanda petik, karena kalau di training nggak dapat gaji, mereka harus survive kan. Nah, ya ini produk politik, jadi di luar kerangka untuk penguatan institusi. Oke, ini transisi. Ya lama-kelamaan menurut saya pasca COVID, itu Kartu Prakerja bertransformasi menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, plus kalau mau tapera dimasukkan, masuk lagi. Sehingga pot sistem jaminan sosial pekerja itu luar biasa besar. Mudah-mudahan juga iuran bisa kita naikkan. Kalau sekarang sekitar 9% ya total iurannya, itu terlalu kecil. Oke, catatan Bang Faisal, catatan yang dikeluarkan oleh KPK, kemudian sorotan publik soal berbagai hal yang kita lihat ada di Kartu Prakerja, itu kemudian kan akhirnya membuat kartu ini ditunda, program ini ditunda. Itu memang keputusan yang menurut Anda sudah tepat karena terlalu banyak hal yang memang perlu dibereskan terlebih dulu? Iya, saya rasa desainnya harus, dan terbukti ya, hampir semua training yang ditawarkan itu bisa gratis, itu loh yang paling penting. Oke, itu catatan utama dari Anda.
sejak awal memang ini dimaksudkan untuk menjadi program yang semi bansos. Padahal ketika masa COVID orang berharapnya wah ya sudahlah dijadikan bansos saja semua. Untuk apa ada 1 juta pelatihan dan sebagainya. Sejak awal memang rancangan skemanya berbeda dengan program bansos yang lain, Mas Arief? Jadi boleh saya kasih big picture-nya dulu ya. Yang pertama bahwa struktur ketenaga kerjaan kita itu ya 55% itu kan pekerja informal, 45% itu formal. Sebagian besar mereka itu tamatan SD, SMP begitu ya yang bekerja itu. Maka kemudian implikasinya adalah terhadap upah dan itu menjadi persoalan terhadap daya saing nasional kita dibandingkan negara-negara lain. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita menghadapi satu suasana bonus demografi yang puncak-puncaknya itu di tahun 20 sampai dengan 24 yang akan datang dan akan berakhir di tahun 30-an. Oke. Ya. Nah, atas dasar itu kan pemerintah harus ngambil sikap bagaimana kemudian kita meningkatkan potensi sumber daya manusia yang bagus ini gitu melalui sejumlah program. Itulah yang kemudian diluncurkan oleh Pak Presiden Jokowi atau Pak Jokowi ketika kampanye dengan kartu prakerja yang kemudian diprogramkan pada masa periode setelah beliau dilantik. Kan kira-kira mungkin seperti itu ya. Jadi upskilling, reskilling gitu itu prinsipnya seperti itu. Kemudian kita masuk masa Covid. Maka kemudian selain tadi mengakomodasi program yang awal, tapi juga kita harus melihat memberikan perlindungan kepada mereka yang tiba-tiba misalnya ter-PHK ataupun terganggu aktivitas ekonominya, terutama pekerja yang informal tadi akibat COVID. Itu satu. Kemudian yang kedua terhadap adik-adik kita misalnya yang baru selesai SMA atau baru selesai kuliah atau lagi mencari kerja dengan adanya COVID kan yang terjadi kan kalau kita lihat data statistik di Februari dari Sakernas itu kan terjadi penurunan yang tajam 3 bulan terakhir itu terhadap lowongan pekerjaan. Dan ini adalah instrumen tadi yang disebut oleh Nana ataupun Pak Jokowi kemudian ditransform menjadi semi bansos. Tetapi kan kita juga mengharapkan proses upskilling dan reskilling ini kan tetap berlangsung walaupun di masa COVID ya, yang terkait tentu kemudian ada transformasi format menjadi online. Dan menurut pandangan kami apa yang disampaikan, yang dikaji oleh KPK itu adalah bagian dari continual improvement untuk memberikan satu kesempurnaan bahwa program ini akan berjalan lebih baik lagi ke depan. Saya rasa kita harus melihat poinnya di situ ya menurut pandangan saya. Tadi Mas Arief menyebutkan ini untuk warga yang memang saat ini sulit mencari pekerjaan atau justru yang di PHK karena pekerjaan karena COVID. Saya sudah tersambung dengan Mario. Mario adalah salah seorang warga yang informasinya berusaha daftar kartu prakerja. Saya ingin tahu apakah akhirnya berhasil masuk jadi peserta atau tidak, Mario? Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam. Saya dari 3 gelombang yang ada ini sebelum gelombang 4 di stop ini gagal semua, belum lolos semua. Belum lolos, jadi mencobanya sudah dari sejak gelombang awal sudah coba tapi belum lolos. Dari gelombang pertama. Oke. Mario ini sebelumnya bekerja kemudian di PHK atau belum sempat bekerja sama sekali, baru lulus atau kondisinya seperti apa? Saya sudah pernah kerja, terus saya kan itu keluar di bulan-bulan sebelum COVID inilah. Terus mau ngelamar-lamar lagi kan waktu itu udah ada pandemi. Jadi mau ngelamar-lamar lagi udah nggak ada lowongan, udah tadi kan juga disebutkan 3 bulan belakangan lowongan juga turun drastis, jadi sulit mau cari kerja lagi. Yang Mario harapkan kalau bisa tergabung menjadi peserta atau dapat kartu prakerja itu harapan utamanya apa, Mario? Ya kalau bisa gabung jadi peserta kartu prakerja ya harapan saya sistemnya diperbaiki, terus insentifnya lancar. Jadi kalau bisa bikin usaha kecil-kecilan dari materi-materi yang kita dapat dari kartu prakerja bisa. Itu. Mario mau masuk untuk lebih cari insentifnya yang 600.000 itu selama 4 kali atau karena juga mau ikut program pelatihannya? Saya kan juga mau ikut pelatihannya itu. Buat saya juga pengen buka usaha kecil-kecilan juga, jadi insentifnya bisa buat modal gitu.
Jadi kalau bisa masuk nanti jadi akan ngambil program pelatihan yang kaitannya dengan bagaimana caranya membuka usaha begitu ya? Iya, membuka usaha sendiri. Oke, baik. Saya ingin mencoba menghubungi Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari. Apakah sudah tersambung dengan Mata Najwa? Selamat malam, Mbak Denny. Mbak Denny? Ya, ini sudah ada. Ya, tampaknya masih ada gangguan. Kita akan mencoba lagi. Saya ingin lempar ke Bang Laude. Ombudsman melihat Kartu Prakerja. Apa catatan utama Anda? Kalau tadi catatan utama dari Bang Faisal, banyak pelatihannya yang seharusnya bisa didapatkan secara cuma-cuma. Ya. Catatan Anda? Dari pengaduan yang masuk, saya menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, pelatihan prakerja ini merupakan konsep yang belum tuntas didiskusikan. Yang kedua, ini secara teknis tidak matang dipersiapkan. Kenapa saya katakan yang pertama tadi? Karena ini mau kemana arahnya? Ini belum jelas. Sehingga yang dilihat sekarang kan sebetulnya praktis saja, ini bantuan sosial di era COVID. Kan harusnya tidak seperti itu. Harusnya prakerja ini mempersiapkan orang yang tidak punya pekerjaan atau fresh graduate dari SMA, SMK atau perguruan tinggi untuk bisa dilingkan pada lembaga-lembaga pencari kerja yang membutuhkan tenaga kerja, atau bisa dia berusaha sendiri secara informal atau ya prakarsa sendiri secara swadaya untuk berwira swasta. Jadi orientasi pada entrepreneurship itu yang harusnya ya. Tapi ini karena belum tuntas, saya katakan tadi, ini belum tuntas didiskusikan. Konsep ini harusnya dimatangkan lagi. Yang kemudian kedua, persiapannya belum matang. Saya lihat nih, ini pengaduan 70% itu menyatakan bahwa untuk memperoleh insentif begitu lama untuk masuk pada aplikasinya begitu tidak mudah dan sebagainya. Sehingga seharusnya hal-hal ini yang harus dipersiapkan dulu oleh pihak pemerintah, sehingga dia jangka panjang tidak hanya diorientasikan pada waktu-waktu tertentu, dan dia memiliki link dengan semua instansi, dengan semua perusahaan nasional, daerah, internasional, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Saya nanti juga akan berbincang dengan salah seorang peserta Kartu Prakerja. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, kami kembali. Saya langsung akan menyapa Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari. Selamat malam, Mbak Denny. Selamat malam, Ana. Mbak Denny, yang jelas ini sudah ada keputusan untuk ditunda, tapi apakah sudah ada target ditunda sampai kapan? Karena tadi misalnya saya berbincang dengan Mario yang masih berharap bisa ikut menjadi peserta, Mbak Denny. Begini, untuk gelombang keempat pendaftaran, jadi arahan dari komite adalah menunggu sampai dengan peraturan presiden tentang kartu prakerja itu keluar. Jadi kita tunggu saja. Oke, jadi belum ada target tertentu, masih menunggu perpresnya keluar, begitu ya, Mbak? Betul. Evaluasi yang diberikan oleh sejumlah lembaga, katakanlah KPK, bagaimana kemudian manajemen Kartu Prakerja menyikapi rekomendasi dan juga fakta-fakta yang ditemukan itu, Mbak Denny? Jadi seperti ditegaskan oleh Pak Pahala bahwa ini adalah rekomendasi. Jadi di sini kami juga bekerja bersama mengikuti arahan dari Komite Cipta Kerja yang menyusun kebijakan apa yang harus dilakukan terhadap rekomendasi tersebut. Jadi satu demi satu kita telaah dan kemudian apa yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Kalau evaluasi yang dilakukan sendiri, Mbak Denny, misalnya tadi ada catatan dari Bang Faisal Basri soal pelatihan yang sebagian besar bisa didapatkan secara gratis. Apa tanggapan Anda soal itu, Mbak? Jadi begini, tentang pelatihan yang bisa didapat secara gratis, saya pikir kita harus mendefinisikan dengan jelas. Kalau itu adalah dilakukan oleh
narasumber yang sama atau instruktur yang sama, oleh kemudian lembaga pelatihan yang sama, dengan durasi yang sama, konten yang sama, tetapi kemudian harganya berbeda, disitulah kemudian itu dilarang. Tetapi sejauh yang kami lakukan pengecekan oleh manajemen pelaksana, dari 3.700 jenis pelatihan yang ada, itu tidak ada yang persis sama seperti itu. Apakah kemudian salah satu catatan yang lain Mbak Deni, apakah kemudian misalnya peserta yang terdaftar, peserta yang akhirnya berhasil untuk menjadi menerima benefit ini, itu semuanya betul-betul tepat sasaran? Saya hanya berdasarkan kepada peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa kriteria dari peserta program Kartu Prakerja itu adalah warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan kemudian yang ketiga adalah tidak sedang mengenyam pendidikan formal. Yang itu dalam pasal selanjutnya disebutkan bisa saja adalah pencari kerja, kedua adalah korban PHK, dan ketiga adalah pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian kami juga telah melakukan survei yang dilakukan oleh TNP 2K, itu kemudian hasilnya menunjukkan 80,8% dari penerima kartu prakerja sekarang ini yang sudah diberikan di gelombang 1 sampai 3, mereka tidak bekerja, baik itu dirumahkan, korban PHK maupun pengangguran. Jadi kalau melihat dari statistik ini, dan ini adalah penerima kartu prakerja, bukan persepsi. Nah, itu berarti kami merasa bahwa prioritas kepada mereka yang tidak bekerja itu sudah dilakukan, sudah tepat. Saya ingin berbincang dengan salah seorang peserta Kartu Prakerja gelombang kedua, ada Yosua Yansen. Selamat malam, Yosua. Selamat malam, Mbak. Yosua, saya ingin tahu, jadi ketika terdaftar, itu sebelumnya sudah bekerja, korban PHK atau seperti apa? Korban dirumahkan. Korban dirumahkan? Oke. Iya. Sudah menyelesaikan berapa program? Saya sudah menyelesaikan 4 program. Jadi uang insentif yang 1 juta itu untuk pelatihan sudah dipakai semua? Sudah sisa 278.000. Oke. Insentifnya sudah ada yang turun? Belum selesai. Sampai saat ini belum. Belum selesai kan? Sama sekali belum ada atau sudah sempat terima? Belum sama sekali. Oke, saya ingin tanya, Mbak Deni, seharusnya insentif itu didapatkan kapan, Mbak? Jadi yang pertama adalah untuk mendapatkan insentif, teman-teman semuanya harus mengupgrade akun e-wallet atau kemudian bisa di KYC oleh lembaga keuangan yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja. Karena itu adalah regulasi dari Bank Indonesia maupun OJK. Jadi ada 2 tahap, katakanlah, identifikasi peserta dari kami pada saat penetapan peserta. Yang kedua adalah ketika peserta melinkkan nomor telepon serta HP-nya kepada akun bank maupun akun e-money-nya. Kalau itu belum di-upgrade atau ada perubahan atau perbedaan NIK maupun nomor HP-nya, itu maka tidak bisa dilakukan. Nah, kami baru saja belum ada 3 minggu kalau tidak salah, sudah kemudian menyelesaikan pekerjaan rumah, yaitu bagi yang itu ada perubahan, maka itu bisa kemudian dirilingkan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan beberapa peserta yang belum menerima untuk 600.000 yang gelombang kedua atau yang bulan kedua, itu sudah diputuskan tadi dalam rapat, karena kami sekali lagi adalah pelaksana, bukan pembuat kebijakan, bahwa untuk minggu ini akan didisperse. Oke, jadi akan disalurkan untuk minggu ini bagi yang memang belum menerima tahap kedua ya Mbak Deni? Tahap kedua dan yang tahap pertama. Tetapi sekali lagi yang tahap pertama tadi isu mengenai apakah NIK-nya itu adalah sama. Jadi misalnya saja ketika saya memilih untuk di BNI atau di OVO, GoPay maupun Link aja, itu nomor HP-nya harus persis sama dengan nomor HP ketika dipakai untuk mendaftar kartu prakerja. Bukan berbeda. Yang kedua, NIK-nya juga harus sama persis. Tidak bisa NIK yang lain. Yang ketiga adalah nomor akun dari GoPay maupun BNI dia juga harus
persis. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Fadlizon. Apa catatan Anda soal kartu prakerja ini? Ya, menurut saya jelas ini satu program yang merupakan pemborosan, tidak relevan, tidak tepat sasaran, dan seharusnya dihentikan, gitu ya. Jadi ada 4 catatan saya. Yang pertama adalah tidak relevan dalam situasi COVID ini, karena saya kira masyarakat yang menjadi korban dari atau terkena dampak, termasuk juga karena ekonomi, lebih membutuhkan cash transfer. Udahlah, jadikan saja BLT, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Bukankah mereka juga dapat di kartu prakerja ini? Ya, tetapi lihat prosedurnya aja bermasalah kayak begini. Itu yang mempunyai akses kepada online. Gimana orang-orang yang ada di hutan-hutan, ada yang di jauh yang tidak mempunyai akses, ya. Yang kedua, skemanya saja tadi bermasalah. Jadi tidak jelas skemanya, kemudian validasi datanya juga lemah, tidak ada satu verifikasi, dan sudah terbukti, ya saya kira banyak orang yang mencoba, bahkan ada salah seorang pemimpin redaksi dari sebuah berita online bisa masuk ke sana, kemudian juga mitranya tidak kompeten. Saya kira sudah banyak contoh-contoh bahwa ini sebenarnya gratis gitu ya, bisa dengan gratis, tetapi alasan dari direktur eksekutif tadi menurut saya alasan yang sangat sumir gitu. Kalau untuk mengatakan bicaranya sekian waktu, udahlah. Menurut saya masyarakat juga memprotes ini dan ingin menghemat dana ini. Ini kan dana rakyat juga, dana negara, dana rakyat. Jangan pakai melalui media-media kayak begini, pakai online prakerja dan sebagainya. Ganti saja sudah dengan BLT dan itu akan langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kalau seperti ini, sebelum dilanjutkan Bang Fadli. Sebentar, menurut saya ini akan menjadi masalah hukum di kemudian hari dan menjadi masalah politik di kemudian hari. Mbak Deni ada tanggapan? Saya mungkin begini, kalau kita concern dengan online, terbukti dari 3 gelombang saja dalam waktu kurang dari 2 bulan, kita sudah bisa menjaring peserta dari 513 kabupaten. Jadi hanya Kabupaten Dayai yang itu tidak ada pesertanya. Pegunungan Jayawijaya saja ada. Jadi saya pikir itu sudah fakta itu berkata sebaliknya. Yang kedua, kalau itu tentang bansos, itu adalah di sisi policy, itu bukan di pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada manajemen pelaksana. Selanjutnya kalau itu tentang pelatihan gratis, begini sih, saya kan dosen Fakultas Ekonomi, kalau kita googling misalnya saja mata kuliah ekonomi mikro, ekonomi makro, atau bahkan di Coursera, itu juga ada. Apakah dengan demikian kemudian kuliah tidak berbayar atau kemudian tidak ada kuliah? Saya pikir kan tidak begitu. Dan kalau ada di YouTube itu durasinya mungkin 18 menit, sementara kalau kemudian dalam program Kartu Prakerja ada yang durasinya sampai 3 jam, webinar, LMS, yang itu lebih panjang dan lebih lengkap paketnya. Jadi saya kira perbandingannya tidak apple to apple. Ya, bahwasannya ini sekarang ini dihentikan sementara, itu sudah menunjukkan sudah ada problem. Dan kemudian ada KPK juga memberikan catatan-catatan dan pernyataan, itu juga merupakan satu problem. Belum lagi pendapat masyarakat yang umum, yang saya kira mungkin banyak laporannya juga di Ombudsman, itu menjadikan masalah. Jadi harus dievaluasi total menurut saya. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, Bang Fadli. Dan saya juga akan minta, karena ada pertanyaan yang tadi spesifik, memang bukan untuk pelaksana, tapi untuk pengambil kebijakan. Dalam hal ini ada perwakilan istana di samping saya. Setelah pariwara kita akan jawab. Tetap di sini. Ya, kita akan lanjutkan soal polemik kartu prakerja. Mas Arief, silakan Mas. Itu jadi kenapa tidak langsung jadi bansos saja? Ini tidak tepat sasaran. Ini dianggap pemborosan. KPK bahkan juga sudah memberikan catatan-catatan. Hal ini semua akan mengubah strategi negara dalam kasus kartu prakerja ini, strategi pemerintah? Jadi begini ya, yang pertama bahwa dalam kerangka COVID ini ada perluasan program perlindungan sosial yang secara akumulasi, ini akumulasi ya, secara akumulasi itu jumlah penerima manfaatnya kurang lebih sekitar 90 juta. Penerima manfaat, 90 juta penerima manfaat. Mulai dari perlindungan sosial yang berbasis program keluarga harapan, kemudian ada yang terkait dengan sembako, ada yang terkait dengan subsidi ataupun
pembayaran listrik yang dibayar oleh pemerintah bagi golongan keluarga 450 VA, kemudian ada yang didiskon bagi yang 900 VA, termasuk untuk wilayah perluasan misalnya bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, kemudian. Jadi Anda mau katakan semuanya sudah sesuai porsinya? Apa yang mau Anda katakan, Mas semua, Ari? enggak, saya mau menggambarkan big picture-nya aja. Kemudian ada juga yang juga harus kita pikirkan adalah karena memang dari sisi perlindungan sosial secara keseluruhan dalam konteks misalnya jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang sekarang ya arahan presiden itu harus direform secara keseluruhan, secara holistik, kan ada pekerja-pekerja terutama bagi mereka misalnya pekerja yang informal gitu ya. Kemudian bagi mereka yang lagi mencari kerja. Ini kan harus ada koridornya, tetapi mereka tidak masuk di dalam kategori penerima bantuan perlindungan sosial yang ada selama ini. Jadi ini baru. Katakanlah mungkin orang yang dapat kesusahan baru, tapi dia yang bekerja ataupun yang lagi mau mencari kerja ataupun mungkin yang lagi mau upskilling gitu. Jadi memang target sasarannya berbeda dengan yang selama ini diberikan. Koridornya beda dan ini ada slotnya untuk mereka gitu. Ini bukti relevansi bahwa negara itu hadir dengan tepat sasaran, tepat guna, tepat program. Bahwa kemudian memang ada masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu bagian daripada continuous improvement seperti yang disampaikan tadi oleh dari Ombudsman. Jadi ini juga menjadi masukan ya bagi kita untuk membangun kebijakan yang lebih baik. Tetapi kalau kita lihat 5,6 juta itu dalam kerangka misalnya seperti yang diarahkan oleh Pak Presiden untuk semi bansos. Kenapa semi bansos? Karena kemudian dibundling dengan pelatihan agar kemudian ada manfaatnya juga gitu. Karena ini kan dianggap golongan terdidik gitu ya. Ada manfaatnya. Gitu. Jadi ada penerimaan manfaat tambahan yang diharapkan dibanding kemudian juga hanya sekedar bantuan yang 600. Bang Faisal, Anda mau menambahkan? Saya agak terganggu dengan terdidik itu. Ya. Jadi seolah-olah eksklusif untuk terdidik. Oh tidak Mas, maksudnya kan ini kan yang berpendidikan rata-rata mungkin mereka kan SD, SMP, tapi ini kan begini, di dalam aturan presiden itu kan yang berusia 18 tahun dan kemudian tidak lagi bersekolah, artinya sebenarnya terbuka kesempatan kepada siapa saja, gitu. Kira-kira seperti itu ya, terbuka kesempatan kepada siapa saja. Karena di sini kan ada yang pertama sudah magang dia, waktu sebelum COVID sudah magang, tapi pas COVID tidak ada penempatan, ini juga korban. TKI yang pulang, ya TKI yang pulang tuh banyak ratusan ribu. Ya. Nah ini aksesnya seperti apa? Kemudian yang belum bekerja, memang belum pernah kerja, jadi calon pekerja fresh ya. Nah itu seperti apa treatmentnya? Nah saya rasa ini perlu segmentasi dulu gitu. Oke, perpresnya luas, tapi diberikan segmen supaya setiap segmen itu dapat akses yang proporsional. Itu harapan saya. Oke, yang jelas. Saya rasa tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Faisal itu aksesnya ada ya, terbuka ya, terutama bagi saudara-saudara kita yang memang dari tenaga kerja migran gitu yang harus pulang karena memang situasi pandemi tidak memungkinkan mereka terus bekerja sana. Koridornya dibuka, maka kemudian kan itu kan kerjasamanya nanti dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk penempatan mereka mendapatkan akses terhadap kartu prakerja itu ada koridornya. Saya ingin menggarisbawahi saja bahwa kita dalam satu situasi yang tidak biasa atau situasi yang luar biasa dengan pandemi ini, ya. Jadi sudah seharusnya policy intervention atau intervensi kebijakan itu tepat sasaran gitu. Ini sudah banyak masyarakat yang komplain dari seluruh lini lah ya, termasuk dari civil society, dari berbagai kalangan terhadap program Kartu Prakerja ini. Mereka menganggap bahwa ini bermasalah gitu ya. Dan banyak orang yang tidak menerima manfaat. Contohnya banyak, mungkin ribuan orang, mungkin jutaan orang yang tadi diklaim bahwa seolah-olah semuanya berjalan dengan baik, tepat sasaran, ada di 500 kabupaten, tapi berapa banyak orang yang mempunyai akses kepada online dan sebagainya itu. Jadi sebaiknya ini adalah satu momentum untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Anggaran yang besar, yang triliunan itu, di mana duit kita juga sekarang ini semakin terbatas, pendapatan pajak kita tidak ini, dan utang kita juga menumpuk, harusnya dihemat-hematlah uang itu supaya tepat sasaran kepada rakyat gitu. Jadi berikan saja
bantuan-bantuan yang direct gitu ya, yang sederhana mereka butuh cash transfer atau BLT. Oke, saya ingin menutup segmen ini dengan memberi kesempatan untuk Mbak Deni. Apa yang catatan terakhir yang ingin Anda sampaikan, Mbak, di mata Najwa? Saya hanya berdasarkan survei saja karena itu faktual daripada itu opini ya. Banyak itu berapa. Jadi survei dari TNP 2K membuktikan bahwa 92% peserta Kartu Prakerja mengatakan pelatihan dalam Kartu Prakerja efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta sebagai pekerja maupun wirausaha atau pencari kerja. Yang kedua, 98% peserta itu membaca silabus dan membanding-bandingkan. Kemudian 97% peserta setuju bahwa ini adalah semi bansos karena COVID. Dan 96% mengatakan pelatihan dalam Kartu Prakerja ini, program ini tidak mubazir. 76% mengatakan saya mau belajar lagi. Apakah itu dari sumber online yang gratis maupun yang berbayar. Jadi kalau melihat dari fakta-fakta ini, karena ini bukan opini dan kita mensurvei ini ribuan dari peserta Kartu Prakerja yang menurut saya itu adalah juri terbaik untuk mengatakan pelatihan ini sebenarnya atau program ini bermanfaat atau tidak. Ya tentu itu kalau dari peserta ya, Bu Nana. Bagaimana mereka tidak bisa masuk tadi, tidak punya akses, mereka ya tidak berpendapat. Mereka yang sudah mendapat benefit ya tentu saja akan, tapi berapa persen yang mendapat benefit itu dari total yang membutuhkan dari rakyat kita secara keseluruhan? Oke, Mbak Deni? Begini, jadi ini sebenarnya mungkin di tempatnya Pak Arief Budimanta, tapi karena saya ikut terlibat beberapa diskusi bahwa Kartu Prakerja ini bukanlah penyelesai semua masalah. Ada banyak instrumen kebijakan baik ketenaga kerjaan maupun bukan ketenaga kerjaan yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Jadi ini intinya adalah komplement satu sama lain. Dan saya pikir ekspektasi kita harus pas. Karena begini, kalau kita berharap sampai dengan kebekerjaan, penempatan di hari COVID begini, jangankan COVID, S1 4 tahun belum tentu juga bisa selesai. Tapi intinya bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, daya saing, dan memastikan ini teman-teman yang apalagi anak-anak SMA yang lulus Juni ini bisa berkegiatan positif dan tidak mengalami depletion dari human capital mereka ketika keluar dari sekolah, dan barangkali job market baru akan katakanlah banyak beberapa bulan ke depan. Justru itu, lapangan pekerjaannya saja tidak tersedia. Kemudian ini bisa didapatkan dengan gratis tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi yang untung hanya mitra-mitra kerjanya saja, triliunan itu. Saya rasa yang menguntungkan, yang mendapatkan manfaat tentu juga 5,7 juta peserta yang kemudian menjadi sasaran dari program itu. Dan ya, tetapi kalau misalnya itu dihemat bisa lebih banyak lagi yang dapat manfaat. Ya, dan saya kira kalau boleh saya tambahkan sedikit tuh, ini program ini sebetulnya perwujudan dari intervensi negara untuk mengatasi, untuk menyelesaikan masalah. Itu yang harus saya kira diterima itu. Tapi soal konsepnya, soal pendekatan teknisnya, strateginya seperti apa, saya kira belum tuntas diskusikan. Oke. Kita harus break karena setelah ini kita juga masih akan membahas soal BPJS. Mbak Deni, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Yosua dan Mario, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Deni. Untuk Yosua dan Mario juga terima kasih. Tetap di Mata Najwa. Kita akan bahas soal BPJS sesaat lagi. Itu survei. Di saat layanan kesehatan jadi harapan di masa pandemi, masyarakat justru bersiap menanggung iuran BPJS Kesehatan yang dipastikan naik mulai tanggal 1 Juli bulan depan. Saya sudah terhubung dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf. Selamat malam Pak Iqbal. Selamat malam Mbak Nana.
Saya juga tersambung dengan Tony Samosir dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Selamat malam, Mas Tony. Selamat malam, Mbak Nana. Saya ke Anda dulu, Mas Tony. Yang jelaskan komunitas Anda yang waktu itu menggugat Perpres kenaikan BPJS dan kemudian menang, tapi sekarang kemudian akhirnya mengajukan gugatan lagi karena walaupun menang di Mahkamah Agung, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan yang baru yang akhirnya membuat mulai bulan depan iuran BPJS naik. Iya, benar Mbak Nana. Jadi pada sekitar beberapa minggu yang lalu kita memang mengajukan hak uji material ke Mahkamah Agung terkait Perpres 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran. Seperti itu Mbak Nana. Dan bahwa sekarang setelah menang tapi terus kemudian akhirnya akan naik lagi. Jadi Anda menggugat lagi ini Mas Tony? Betul, kita menggugat lagi, kita menguji lagi. Begitu. Karena kita tahu kan bahwa di dalam rekomendasi dari MA sendiri ya di situ ada pendapat MA mengatakan bahwa akar masalah yang terabaikan yaitu manajemen atau tata kelola secara keseluruhan gitu BPJS Kesehatan. Jadi kita membuktikan itu. Jadi harusnya kan pemerintah mendengarkan pendapat MA sebelum menaikkan iuran itu kembali seperti itu Mbak Nana. Jadi kita menguji apakah sudah ada perbaikan pelayanan. Ini kan kita tahu bahwa BPJS itu sudah berulang kali disuntikan dana, tapi tetap defisit ya. Untuk itu kita berharap perbaikan dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara tentang angka iuran gitu. Karena meski iuran tetap naik sekalipun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak ada perbaikan tata kelola manajemen dengan baik. Seperti itu Mbak Nana. Selama ini penilaian Anda terhadap pelayanan BPJS seperti apa? Dari segi respon, dari segi tindakan, obat, dan secara umum bagaimana? Baik, secara umum masih terjadi diskriminasi ya. Kita tahu bahwa rumah sakit ini kan ada tipe A sampai dengan tipe D. Pelayanan cuci darah itu dari tipe A sampai tipe D, seperti itu. Kalau di RSCM kita dapat obat-obatan sepenuhnya gitu kan. Kalau di tipe D kita cuci darahnya atau di tipe C kita nggak dapat obat-obatan itu. Ya, nah kita menilai bahwa kita bayar iuran sama, ya, tapi pelayanannya yang didapatkan itu berbeda. Kalau berbicara tentang insurans swasta, ya kemanapun rumah sakitnya, meskipun di ujung negeri sekalipun, kalau obat itu tersedia kita tetap dapatkan. Berbeda dengan di asuransi sosial BPJS Kesehatan, ya terjadi diskriminasi. Artinya kita bayar sama tetapi pelayanannya berbeda yang didapatkan. Kita bisa cek lab di RSCM misalnya rumah sakit umum pemerintah, tetapi di tipe D, di tipe C kita tidak bisa mendapatkan itu. Hal ini sudah kita berikan masukan kepada Kementerian Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu saya stakeholder meeting bersama BPJS Kesehatan juga, sama Kementerian Kesehatan. Persoalan ini sudah serius kami sampaikan sebelum kami melakukan gugatan dan langkah hukum. Kalau kami melakukan langkah hukum, ini adalah jalan terakhir yang kami lakukan karena segala respon keluhan kami tidak ditanggapin baik oleh pemerintah, seperti itu. Mas Tony, saya ingin tahu dari teman-teman komunitas pasien cuci darah Indonesia, seberapa akan terbebani dengan naiknya iuran mulai bulan depan itu nanti? Oke. Kita tahu orang-orang cuci darah, penyakit kronis, kanker dan lain sebagainya itu rentan mendapatkan PHK. Ya, saya sendiri mantan pasien cuci darah yang sudah melakukan transplantasi ginjal. Kalau kepala rumah tangganya ikut ter-PHK, ya, istrinya tidak bekerja dan dia akhirnya ter-PHK dari pekerjaannya, tentunya dia akan membayar iuran BPJS itu secara mandiri. Katakanlah orang-orang menganggap kenapa nggak turun kelas 3, kenapa nggak turun PBI saja. Tidak mudah untuk turun ke penerima bantuan iuran. Begitu juga kelas 3. Meskipun kelas 3 ada anak 3, istri 1, rumah tangga 1, itu biayanya bisa mencapai 2,1 juta untuk 1 tahunnya. Tentunya ini akan berdampak kepada sosial ekonomi pasien sendiri. Dan ini banyak kita jumpai. Seperti itu Mbak Nana. Jadi kami meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi. Kita tahu pada Agustus kemarin tahun 2019 Kementerian Sosial itu memutus melakukan cleansing data terhadap 5,2 juta
PBI, penerima bantuan iuran BPJS-nya, itu yang terkena adalah teman-teman kami yang pasien-pasiennya yang miskin seperti itu. Nah, kita mau BPJS ini tetap sustain, sehat, tetapi juga tetap memberikan pelayanan yang maksimal seperti itu, Mbak Nana. Baik, Pak Iqbal silakan ditanggapi Pak Iqbal. Ya, tentu kita berterima kasih atas masukan dari teman-teman KPJD. Meskipun digugat pun, BPJS Kesehatan tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Termasuk adanya Perpres 75 2019 yang digugat oleh teman-teman KPJD lalu dibatalkan dan diganti dengan Perpres 64 2020. Di sana sebetulnya untuk pasien cuci darah sudah diberikan kemudahan yang dulu harus kembali ke FKTP setiap 3 bulan. Sekarang cukup dengan di tempatnya aja dengan menggunakan sidik jari dan yang lain. Kita harus pahami sebetulnya bahwa BPJS Kesehatan itu sudah di tahun ke-7 dan anggaran yang digunakan itu adalah berimbang antara iuran yang diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan. Dan selama ini titik itu tidak pernah terjadi. Lalu ada peserta mandiri yang sebetulnya dihitung dengan aktuaria yang sekarang ditetapkan nanti di Juli 150.000, itu hitungannya 286.000. Kelas 2 menjadi 100.000, itu hitungannya 184.000. Lalu di kelas 3 137.000, tapi ditetapkan 25.500. Dan angka 25.500 itu tidak pernah berubah sejak awal JKN ini dimulai di 2014. Dan pemerintah mengintervensi dengan Perpres 75 2019 per 1 Agustus 2019. Itu diberlakukan untuk PBI, APBN dan APBD pusat. APBD daerah ditanggung semuanya oleh pemerintah. Demi apa sebetulnya? Untuk memastikan di klausul Perpres sebetulnya clear bahwa untuk kesinambungan program dan memperbaiki kualitas layanan. Kita jangan suka mencampur adukkan antara sesuatu yang fundamental dengan memang ada titik-titik kritis dalam pelayanan publik, termasuk soal rumah sakit, ketersediaan vaskes dan yang lain. Oke, bagaimana dengan tata kelola BPJS Pak yang dinilai masih belum ada perbaikan? Ya, itu kan bisa artinya kan asumsi ya. Artinya clear ketika ada Perpres 75 2019 itu hasil dari audit BPKP secara populasi untuk semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan, termasuk kantor cabang BPJS. Apa maling semua di BPJS itu misalkan dicek? Kan tidak. Ketika Kementerian Keuangan mendorong untuk dilakukan perubahan Perpres 75 2019 itu atas dasar audit BPKP yang menyatakan di sana ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Salah satunya yang fundamental adalah soal besaran iuran. Pemerintah berkontribusi besar, Mbak Nana. Jadi kadang ini yang sering tidak diingat orang. Ada 132 juta yang di-cover secara gratis, artinya biaya dibayar oleh pemerintah. Nanti di Juli, pasien peserta mandiri kelas 3 itu dibantu iuran sebesar 16.500 per jiwa per orang. Dan jumlah kontur dari kepesertaan JKN adalah 69% itu di kelas 3. Lalu 15% itu ada di kelas 2 dan kelas 1 adalah 16%. Itu seperti itu kondisinya. Baik, nanti saya akan lanjutkan karena saya juga nanti akan minta pendapat dari Mas Arief ketika kemudian ada yang menilai wah ini pemerintah tidak taat hukum, mengakali aturan ketika sudah dikeluarkan Perpres, dibatalkan MA, dikeluarkan Perpres yang lain. Apakah memang betul persepsi itu berusaha mengakali aturan? Tolong nanti dijawab setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Anda Bang Fadlizon, menambahkan tadi apa yang telah disampaikan atau dikeluhkan oleh teman-teman komunitas cuci darah. Iya, saya pikir apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tepat sekali ya, bahwa tidak boleh seharusnya pemerintah dalam situasi seperti ini menaikkan lagi BPJS. Dan karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung, harusnya pemerintah taat hukum, melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung itu, bukan kemudian mengakalinya dengan cara seperti ini. Jadi menurut saya yang belakangan ini, kenaikan ini adalah akal-akalan. Jadi berusaha untuk menutupi kantong BPJS, tetapi tidak memikirkan kantong masyarakat. Tapi situasi defisit BPJS yang memang begitu besar itu real. Ini harus dipertanyakan transparansi tata kelola BPJS sendiri, apalagi
saya dengar juga ini diperlakukan, ini kan badan publik, harusnya mereka juga bukan seperti CEO dari sebuah perusahaan gitu. Coba dijelaskan transparansinya. Kalau ada yang salah, ya berarti secara sistemik kita harus evaluasi kembali BPJS ini. Karena saya banyak mendengar aspirasi dari masyarakat, misalnya di dapil saya di Kabupaten Bogor ya, itu mereka lebih senang dengan skema yang dulu. Ya, ada Jamkesda, Jamkesmas itu mereka lebih mudah, gratis, asal lihatkan KTP semua selesai gitu ya. Dan pelayanan juga lebih baik. Tapi di era BPJS implementasinya ini makin rumit dan kemudian akhirnya tata kelolanya seperti ini, pelayanan juga lebih buruk, banyak yang dirugikan dari rumah sakit, dokter, pasien dan sebagainya. Jadi mungkin secara keseluruhan harus kita evaluasi. Bahwa ini akal-akalan? Tanggapan Anda, Mas Arief? Ya, saya rasa enggak lah ya. Ini kan bagian daripada kita menjalankan amanat konstitusi dalam satu kerangka apa yang disebut dengan sistem jaminan sosial nasional gitu ya. Yang termasuk dalam hal ini adalah jaminan kesehatan nasional. Dan perlu kita ketahui ya bahwa kalau kita melihat soal BPJS Kesehatan itu memang kalau dari sisi keuangan, besaran biaya manfaat yang diterima ataupun yang dibayarkan itu lebih besar dari penerimaan iuran yang diterima. Dan kita tahu dari total 100% mungkin ya anggota BPJS Kesehatan yang ada sekarang itu sebagian besar 136 juta itu adalah PBI, penerima bantuan iuran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat yang jumlahnya 90-an juta dan daerah itu yang 38-an juta yang dibantu oleh melalui pemerintah daerah. Jadi cash flow dari BPJS Kesehatan sebenarnya yang pertama itu memang banyak dari PBI dan kita harapkan sebenarnya kan ada prinsip gotong royong ya. Prinsip gotong royong itu kan kalau kita tahu gotong royong itu ada sharing the pain ya, bagi mereka yang mampu tentu kita harapkan menjadi peserta, tetapi menjadi peserta juga yang permanen. Itu yang paling penting ya, menjadi peserta juga yang permanen yang kita harapkan berjangka panjang sehingga kemudian ini juga bisa sustainable. Misalnya sebagai contoh begini ya. Untuk misalnya peserta pada segmen pekerja bukan penerima upah ya, bukan penerima upah yang aktif itu hanya kurang lebih sekitar 48% yang aktif, 52%-nya tidak aktif. Artinya kan ini kalau kita bicara prinsip dasar asuransi dulu ya, prinsip dasar asuransi kan makin banyak anggota, makin disiplin dalam membayar, maka kemudian manfaat yang diterima akan semakin besar. Tetapi kan ini nggak terjadi seperti itu, apalagi kita pakai prinsip universal health coverage. Maka kemudian apa yang misalnya salah satu yang membuat tagihan yang sangat besar itu misalnya penyakit katastrofik, misalnya jantung, stroke ataupun diabetes yang itu memang besar ya selalu biaya perawatan atau biaya pengobatan. Mas Arief, Maka kemudian ke depan kita harus melihat ini dalam kerangka reformasi kesehatan nasional secara keseluruhan. Kalau selama ini pendekatan bahwa kemudian dianggap tidak tepat karena kondisi saat ini dan sebagainya. Kemudian ke depan memang harus mengarah kepada prinsip-prinsip yang promotif dan preventif kehidupan sehat. Itu yang paling penting sehingga ini kemudian bisa sustainable, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah juga saya harus potong karena waktunya sudah habis, Mas Arief. Keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi momentumnya yang tidak tepat ya. Masyarakat sedang susah, ada pandemi, ekonomi dan sebagainya, kok malah menaikkan ini. Jadi makin mempersulit kehidupan masyarakat. Itu poinnya adalah masalah mempersulit kehidupan masyarakat di tengah situasi seperti sekarang. Ada pilihan. Tadi kan BPJS sudah menjelaskan bahwa kan ini ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Maka kemudian ke depan ya dalam kerangka reformasi kesehatan nasional kita akan melakukan proses upgrading dalam pelayanan kesehatan yang kelas 3 akan menjadi lebih baik. Gitu. Sehingga kemudian kesempatan untuk mendapatkan fasilitas yang baik itu bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia dan seluruh golongan masyarakat. Tampaknya memang berbagai permasalahan yang kita diskusikan malam ini dari mulai listrik, dari mulai prakerja dan juga BPJS yang terakhir memang harus dilihat secara keseluruhan sistemnya. Kalau tidak kita akan menemui hal-hal yang sama
berulang terus begitu. Ada kenaikan, ada keluhan, ada rakyat yang kemudian terkena dampaknya dan sebagainya. Jadi memang rasanya perlu satu episode Mata Najwa lagi untuk membahas ini. Tapi untuk sementara terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa dan terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam teman-teman, sehat terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita tak bisa memilih kesehatan atau ekonomi, kedua-duanya ternyata telah datang menghampiri. Krisis kesehatan dan ekonomi datang beriringan, kita benar-benar nyaris tidak memiliki pilihan. Inilah ujian sesungguhnya bagi eksistensi negara, seberapa sanggup optimalkan semua sumber daya. Kapasitas administrasi pemerintahan sungguh diuji untuk menyelamatkan warga alih-alih oligarki. Rakyat punya caranya sendiri untuk saling membantu. Para pemimpin mesti menyatukannya supaya padu. Menyerah jelas tidak pernah bisa menjadi opsi. Bertahan adalah satu-satunya jalan yang pasti. Mari bertahan dari hari ke hari sambil saling menguatkan hati hingga pandemi berakhir nanti. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risau terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu